Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 di kelas 5. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan anak-anak ibu. Gambar yang nampak itu adalah seorang Pak Tani sedang mencangkul sawah. Walaupun sudah tua, Pak Tani masih kuat untuk mencangkul. Mengapa Pak Tani sudah tua tapi masih kuat mencangkul? Karena Pak Tani masih memiliki tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peran penting dalam gerak manusia dan hewan. Pak Tani melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Jika dia melakukan kegiatan di luar batas kemampuannya, tangan dan kakinya bisa cedera. Sebelumnya, kita sudah belajar bahwa tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang bisa bergerak karena digerakkan otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot seperti mesin utama yang menggerakkan tulang dan rangka tubuh manusia sehingga bisa bergerak bebas. Otot juga menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak setiap saat. Darah yang membawa sari-sari makanan, oksigen, dan air juga dialirkan oleh otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia adalah yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kedua, menggerakkan jantung. Ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, itulah fungsi otot pada manusia. Selanjutnya jenis otot. Otot itu dibedakan atas 3. Yang pertama, otot polos. Otot polos itu bekerja tanpa kesadaran. Kedua, otot lurik. Otot lurik itu menempel pada rangka. Yang ketiga, otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti. Nah, jadi jenis otot itu dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung terletak pada pertama, dari segi bentuk. Otot polos itu berbentuk gelondong, ujungnya meruncing. Bisa dilihat pada gambar ini. Otot lurik itu berbentuk panjang dan silindris. Sedangkan otot jantung itu bentuknya panjang, silindris, dan bercabang. Dari segi jumlah inti sel, otot polos itu memiliki 1 inti yang terletak di tengah sel. Otot lurik itu memiliki banyak inti yang terletak di tepi sel. Sedangkan otot jantung memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah serabut. Berikut perbedaannya dari kerja. Otot polos kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Sedangkan otot lurik kerjanya dipengaruhi kesadaran. Otot jantung
kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran. Dari segi gerak dan ketahanan, otot polos itu geraknya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot lurik geraknya cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot jantung itu geraknya teratur dan tidak cepat lelah. Kemudian perbedaannya dari letak dan posisi. Otot polos itu letaknya pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Otot lurik itu yang melekat pada rangka. Otot jantung itu terletak pada jantung. Nah, itulah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sekarang, coba tunjukkan di mana letak otot-otot ini pada tubuh manusia. Nah, kita akan mencobanya dengan menghubungkan menggunakan garis. Nah, di manakah letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung pada tubuh manusia? Otot polos itu berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih, seperti yang ditunjukkan tanda panah. Otot lurik itu melekat pada rangka, sedangkan otot jantung itu terletak pada jantung manusia. Itulah posisi atau letak otot-otot yang berada pada tubuh manusia. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Berikut ini ada wacana tentang otot manusia. Silakan dibaca dan dipahami dengan baik isinya. Setelah membaca, mari kita cari ide pokok pada paragraf pertama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menentukan ide pokok. Kita akan tentukan ide pokok pada paragraf pertama. Paragraf pertama isinya, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, kira-kira apa ya ide pokok di paragraf 1? Nah, ide pokok pada paragraf 1 yang ada garis merah ya, terletak pada awal paragraf. Nah, jadi ide pokok paragraf 1 adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Nah, nanti silakan anak-anak ibu tentukan ide pokok pada paragraf yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang desain dalam membuat cover. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kita harus memahami isi bacaan. Setelah itu, menentukan desain latar atau background. Nah, berikut ada dua macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Ini contohnya. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Nah, ini contohnya.
Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, inilah macam-macam desain dalam membuat cover. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, silakan dikerjakan soal latihan berikut di dalam buku tulisnya masing-masing. Selamat bekerja, tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.